Oke, saya akan merangkul semua jadi satu tentang kasus pembunuhan Vina di sini ya, dan saya akan mengkritik jajaran polisi yang menangkap Peggy itu ya. Harga diri polisi sekarang ini sudah jatuh, ambruk dan tidak punya harga diri dan tidak punya martabat secara saya katakan demikian ya. Kenapa? 8 tahun kalian cuma bisa menangkap seorang kuli bangunan, cuma bisa menangkap seorang buruh. Itu tersangka atau tidak ya? Atau Anda sebagai jajaran pihak kepolisian atau sekedar mengambil jalan pintas, atau mungkin kalian menangani kasus ini sudah depresi, sudah tidak punya jalan lagi dan depresi dan mengambil jalan pintas dan mengkambingkan salah satu warga negara Indonesia ya. Mungkin betul atau tidak ya, tapi 8 tahun kalian cuma bisa menangkap seorang kuli bangunan. Ini yang membuat tertawa rakyat Indonesia. Kalian kerja ini apa? Setelah kasus ini bangkit kembali, kalian baru bertindak. Di saat kasus ini tidak timbul, kalian duduk lengang tanpa ada kerja. Ya, 8 tahun lo bayangkan, cuma menangkap kuli bangunan. Dan kalian menangkap seseorang ini sebagai pelaku DPO, ini tersangka atau tidak? Mungkin kalian cuma ingin membahagiakan rakyat Indonesia. Oh, ini loh hasil kerja polisi, AMI bisa menangkap pelaku DPO. Atau juga sekedar membahagiakan pihak korban. Ini loh pelaku sebenarnya. Tapi kalian sebenarnya ini saya rasa sudah depresi, mengambil jalan pintas supaya kasus ini cepat tertutup dan tidak dibangkitkan kembali. Nah, harga diri kalian sebagai polisi cuma 8 tahun kasus ini cuma bisa menangkap seorang kuli bangunan. Ini yang menjadi pertanyaan di Indonesia. Membuat Indonesia tertawa, mentertawakan kalian. Seragam-seragam kalian ini ya. Aduh, gue tertawa sendiri ya. Melihat kasus ini ya. 8 tahun cuma bisa menangkap seorang buruh bangunan. Kalian berseragam. Aneh ya. Atau sekedar kalian ini cuma mengambil jalan pintas supaya kasus ini tidak dibangkitkan kembali dan mengambil sasaran DPO, mungkin benar atau juga tidak. Mohon pihak diklarifikasi, atau sekedar untuk menaikkan polisi, sekedar untuk menaikkan nama kalian, atau cuma sekedar membahagiakan rakyat Indonesia, atau cuma sekedar membahagiakan pihak keluarga korban, atau cuma sekedar mencari sensasi. Itu saja. 8 tahun loh nama kalian dipertaruhkan, akhirnya ujung-ujungnya dalam kasus ini cuma bisa menangkap seorang kuli bangunan. Ya. 8 tahun lamanya cuma bisa menangkap seorang kuli bangunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air. 8 tahun itu adalah waktu yang cukup lama. Dan 8 tahun lamanya, oknum-oknum kepolisian yang menangani kasus pembunuhan Vina ini baru bisa menangkap seorang kuli bangunan. Beginilah kualitas kinerja dari oknum-oknum kepolisian yang selama ini mereka dibayar oleh rakyat. Hidup mereka dinafkahi oleh rakyat, tetapi kualitas kinerja mereka benar-benar sangat memalukan. Kasus pembunuhan Vina Cirebon membuka aib dari oknum-oknum kepolisian sekaligus mencoreng wajah dari institut Polri itu sendiri di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Siapakah kira-kira di sini yang harus bertanggung jawab terhadap kasus pembunuhan Vina Cirebon ini? Tetapi rakyat Indonesia bisa menilai, rakyat Indonesia akhirnya bisa melihat bahwa 8 tahun lamanya mereka digaji oleh rakyat, mereka dibayar oleh rakyat, hidup mereka dinafkahi oleh rakyat, hanya untuk menangkap seorang kuli bangunan pun sesulit ini. Sungguh terlalu miris dan terlalu banyak rekayasa,
terlalu banyak kebohongan yang diproduksi oleh oknum-oknum kepolisian yang menangani kasus pembunuhan Vina Cirebon ini. Saya sebagai rakyat jelata sangat menyesal. Menyesal ketika rakyat membayar oknum-oknum kepolisian. Rakyat menafkahi hidup dari oknum-oknum kepolisian ini. Tetapi pada akhirnya kita rakyat Indonesia dipersembahkan dengan kualitas kinerja yang begitu memalukan dan begitu menjijikan. Bapak Listio Sigit Prabowo selaku pejabat tertinggi dari Institut Polri, kami sebagai rakyat Indonesia akhirnya bisa melihat dengan mata kepala kami sendiri, di mana ada begitu banyak rekayasa, di mana ada begitu banyak dramatisasi, di mana ada begitu banyak sandiwara dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon ini. Apakah harus membutuhkan waktu yang sebegitu lama untuk menangkap seorang kuli bangunan? Apakah harus menghabiskan banyak uang untuk menangkap seorang kuli bangunan? Lalu yang paling lucu lagi, ketika kuli bangunan yang bernama Peggy alias Peron itu ditangkap, 2 tersangka lainnya akhirnya hilang dari catatan. Sangat miris. Seolah-olah kasus pembunuhan Vina Cirebon ini hanyalah sebuah dramatisasi semata. Hanyalah sebuah panggung sandiwara untuk menghibur rakyat Indonesia. Tetapi di sisi lain, seorang Kapolri, Anda perlu mengetahui bahwa kualitas dari oknum-oknum penegak hukum di bangsa ini yang diharapkan oleh rakyat Indonesia untuk membela yang namanya kebenaran, yang untuk diharapkan untuk menegakkan keadilan dan lain sebagainya, akhirnya tercoreng hanya gara perilaku dari oknum-oknum kepolisian yang tidak becus dalam menjalankan tugasnya. Sungguh dan sangat memalukan. Saudaraku sebangsa dan setanah air, dalam beberapa menit ke depan ini sama-sama menemani pemirsa sekalian dengan cuplikan-cuplikan video, dengan lawakan-lawakan dari netizen Indonesia dalam mengomentari persoalan kasus pembunuhan Vina ini yang ditangani oleh oknum-oknum kepolisian yang benar-benar sangat memalukan, yang benar-benar penuh rekayasa dan penuh sandiwara ini. Mari kita simak bersama-sama. Kepada institusi polisi, Pak, kalau misalkan tahu endingnya kayak begini, mending kagak usah dibahas dah kasus Vina aslian, beneran dah. Kalau endingnya yang jadi tersangka cuman tukang kuli bangunan yang diam di kota besar. Kayak Bapak 8 tahun ini ngapain aja, Pak, gitu. Kalau cuman buat nangkap kuli bangunan yang di kota besar, dia kagak kabur, kagak kemana-mana, diem aja, kagak ketemu-temu. Terus bilang dekingannya kuat. Dekingan kuat dari mana ya, Pak ya? Tukang kuli bangunan, dia mau makan aja susah, Pak. Apalagi jadi ketua geng motor. Coba Bapak ngomongnya pakai akal, Pak. Saya yang IQ-nya di bawah rata-rata juga ini tetap kagak masuk akal, Pak. Kirain saya, Pak, yang ditangkap tuh anak mafia besar atau apa gitu, yang jelas-jelas yang notabene emang lebih masuk tuh daripada ini gitu. Kayak dari telinga aja jauh, Pak. Teman saya aja yang telinganya bolong besar begitu pakai botol Yakult. Dia udah 8 tahun 9 tahun kagak pakai botol Yakult, tetap aja ngampleh. Bolongnya gede udah kagak bisa rapet-rapet. Lah ini gimana ya, Pak? Telinganya tuh, gue sampai salah ngomong ini. Telinganya aja tetap rapi, kagak ada bolong-bolongnya.
Gimana Pak? Kagak jelas ini. Apalagi itu si Aep yang jadi saksi. 100 meter. Dia lihat kerumunan orang 100 meter. Terus dia bisa ngeliat bentukan mukanya kayak gimana. Malam-malam lagi Pak. Itu matanya terbuat dari apa? Bisa sampai ngeliat begitu tajam bener mukanya, bentukannya kayak gimana. Terus itu judulnya 8 tahun yang lalu. Aep, lu dekengannya siapa Aep? Sumpah dah, ini gue kalau ngeliat-liat ini negeri Konoha, kayak udah aja deh kagak usah dibahas Pinanya bener aslian. Kayaknya kita sebagai orang-orang yang ngeliat kasus Pina udah ridho aja, ridho udah. Kagak ada DPO udah, kagak usah dibahas sumpah dah. Udah bersih, institusi polisi bersih. Bagus kerjanya, bagus, good. Ngikutin kasusnya Vina, kuota gue sampai habis banyak banget. Belum lagi pala gue puyeng kudu ngapalin si pelaku yang ini, akunnya yang ini. Katanya nonton dia yang di sini. Saking pengen tahu kita nih yang mana. Endingnya yang ditangkap tukang bangunan. Udah gitu si pelaku ngelak, katanya dia difitnah. Dia yang merasa nggak melakukan itu. Udah gitu pelaku yang 2 orang lagi dicoret, dihapus namanya tanpa keterangan. Asisten Hotman Paris aja datang ke Jabar kagak ditanggepin. Masa iya kudu Bapak Presiden yang turun kasus begini? Tukang bangunan sampai ngadepin Bapak Presiden. Presiden hawanya kayaknya sibukannya banyak kudu ngurusin beginian. Mudah-mudahan nih nyampe ke Bapak Prabowo. Tolong dah Pak, mentang-mentang ini orang susah, tolong dah Pak, kita minta keadilannya Pak. Kasih kejelasannya ini Pak, masa pelaku pada dicoret-coret begitu Pak. Udah gitu tuh yang tukang bangunan, udah bener belum Pak itu dia pelaku? Sianan ono, emaknya nungguin di rumah, kagak ada petir, kagak ada angin, kagak ada hujan, tahu-tahu ditangkep dia. Tolong dah Pak, saya mohon maaf nih Pak sebagai rakyat orang kecil, minta tolong sama Bapak ya Pak ya, urusin. Oke? Hai. Film Pina sebelum 7 hari udah tayang, tapi otak dari kejadian ini belum ketangkep. Kok bisa sekonslet ini? Sampai aparat satu negara nggak bisa nemuin dia. Ini orang anaknya siapa sih? Kok backingannya kuat banget? Kalau intel dari aparat nggak bisa, kita minta tolong aja sama intel netizen. Dijamin ketemu. Tidak usah melakukan kemampuan netizen kita. Jangankan sembunyi di dunia, sembunyi di alam lain aja bisa keciduk. Percaya sama Kak, dalam hitungan hari putus-putus si pelaku pasti kesebar. Sekarang kan tergantung aparatnya berani nangkap apa enggak. Soalnya Kak dengar-dengar otak si pelaku ini anak dari pejabat tinggi. Pantas nggak ada yang berani nyenggol. Kan slogannya, lo punya duit, lo punya kuasa. Dari kejadian Pina ini kita belajar, ternyata manusia bisa lebih kejam daripada iblis, dan manusia bisa lebih seram daripada setan. Saran dari Kak, hati-hati saat berteman. Orang yang kelihatannya baik depan kita bisa sangat-sangat berbahaya. Makanya jangan mudah percaya sama orang. Kalau mudah percaya berarti... Saudaraku sebangsa dan setanah air, saya berpikir bahwa seorang Peggy alias Peron itu adalah sosok atau pribadi yang datang dari keluarga yang punya jabatan. Ternyata tidak. Seorang Peggy alias Peron ini dia hanyalah seorang kuli bangunan. Dari komentar netizen ini semakin meyakinkan kita bahwa letak kesalahan itu adalah mereka-mereka yang punya kuasa, mereka-mereka yang punya jabatan, yang memang sengaja dengan lalainya dalam menangani kasus pembunuhan Vina Cirebon ini. Selama ini saya berpikir, saya mengira bahwa seorang Peggy alias Peron ini adalah anak dari seorang pejabat, adalah anak dari orang-orang konglomerat, adalah anak yang punya backingan yang kuat, sehingga membutuhkan waktu 8 tahun lamanya
baru bisa menangkap si Peggy alias Peron ini, yang katanya dalam tanda kutip adalah otak pelaku utama dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon ini. Tahu-taunya kita rakyat Indonesia di-prank. Seorang Peggy alias Peron ini ternyata hanyalah seorang kuli bangunan semata. 8 tahun seorang Peggy alias Peron bekerja sebagai kuli bangunan. Kok sampai sesulit itu? Membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menangkap seorang kuli bangunan. Rakyat pasti akan menilai, netizen Indonesia pasti akan melihat, benarkah bahwa si Peggy alias Peron ini adalah otak pelaku utama dalam kasus pembunuhan ini? Tentu saja, pasti ada tanda-tandanya besar yang akan disematkan dalam setiap perbincangan netizen Indonesia. Ada rekayasa, ada keraguan, ada sesuatu yang tidak benar yang dilakukan oleh oknum-oknum kepolisian yang menangani kasus pembunuhan Vina ini. Tetapi sadar ataupun tidak sadar, entah kalian sengaja ataupun tidak sengaja, rakyat Indonesia pada akhirnya mereka melihat bahwa kualitas kinerja dari oknum-oknum kepolisian yang menangani kasus pembunuhan Vina ini memang benar-benar penuh dengan sandiwara, penuh dengan lawakan untuk menghibur rakyat Indonesia, penuh dengan kebohongan yang membuat rakyat Indonesia akhirnya sadar, yang membuat rakyat Indonesia akhirnya melek bahwa kualitas kinerja dari oknum-oknum kepolisian memang begini caranya, memang begini adanya, yang membuat rakyat Indonesia akhirnya hilang respect, hilang kepercayaan kepada kalian-kalian yang menangani kasus pembunuhan Vina Cirebon ini. Rakyat kecewa? Pastinya iya. Rakyat menyesal karena telah mengikuti kasus pembunuhan Vina Cirebon, karena telah mengomentari kasus pembunuhan Vina di Cirebon ini. Kecewa karena begitu banyak kuota yang harus dihabiskan. Menyesal karena harus mempelajari rentetan-rentetan dan peristiwa-peristiwa dalam kasus pembunuhan ini. Bila pada akhirnya ternyata Peggy alias Peron hanyalah seorang kuli bangunan, maka ini adalah lawakan terbesar yang bisa kita saksikan bersama-sama dalam menegakkan keadilan, dalam menegakkan kebenaran di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Lucu? Iya. Apakah kita rakyat harus tertawa? Iya. Tertawa karena melihat kasus ini penuh dengan rekayasa, penuh dengan kebohongan, penuh dengan sandiwara. Mari kita menyimak lagi, karena ini adalah drama baru di mana si Linda katanya mengalami kesurupan lagi. Mari kita simak videonya. Oh, yang kejap backpacker itu ya? Yang di sini suaranya kejap backpacker Mel-Mel itu. Namanya bukan Mel-Mel. Apa namanya? Nggak tahu, tapi itu. Bilang kan gak kenal. Oh, dia ikut-ikutan juga salah satunya? Iya. Oh, gitu. Itulah lagi itu suaranya. Minta keterangan ke dia. Itu beda pasti. Dia berbelit-belit, dia yang lakuin. Dia ngapain Vina? Dia ngapain Vina? Ikut pukulin, ikut perkosa. Oh gitu.
Kalian mikir juga nggak, Linda kesurupan lagi setelah 8 tahun? Kok bisa? Ini dia. Oke guys, jadi hari ini saya melihat sebuah postingan di Instagramnya Hotman Paris yang menunjukkan bahwasannya diketahui Linda itu kesurupan lagi setelah 8 tahun. Banyak netizen yang mempertanyakan kenapa kesurupannya nunggu 8 tahun. Kemudian ada juga yang mempertanyakan apakah kesurupan Linda yang sekarang ini itu dirasuki oleh arwahnya Vina lagi. Jika misalkan memang iya, bagaimana bisa? Karena di video pada saat Linda kesurupan itu, Linda menyebut sebuah channel YouTube yang mengundang saksi kunci kejadian Vina 2016 yaitu Kang Melmel. Pertanyaannya adalah kalau memang si Linda ini kesurupan arwahnya Vina lagi, bagaimana bisa arwah Vina nonton YouTube? Linda juga kurang lebih menyarankan agar podcast bersama Melmel itu yang diketahui sebagai saksi kunci agar ditelaah kembali. Artinya di sini ada pemetaan 3 dunia, yaitu dunia gaib, dunia nyata, dan juga dunia maya. Dan pertanyaan yang selanjutnya, kira-kira arwahnya Vina ini nontonnya pakai HP apa guys? Disclaimer ya, di sini saya cuma nanya karena di sini memang ada perbedaan di mana Melmel dia mempertanyakan kenapa Linda pada saat itu ngetik terus HP-nya, entah chat dengan siapa. Tetapi di sini Linda justru mencurigai Melmel itu sendiri. Lalu keunikan yang selanjutnya adalah ekspresi seorang polisi ketika berada di samping Peggy Setiawan yang disorot oleh netizen. Kira-kira bapak ini mikir apa guys? Apakah Linda sahabat almarhumah Vina? Apakah si Linda ini terlibat? Gue bingung deh kenapa si Linda ini bener-bener tahu kronologi alur ceritanya dari awal sampai akhir gitu, sampai detail-detailnya banget gitu loh. Buat gue yang ngikutin kasus Vina ya dari awal sampai akhir, sampai gue nonton filmnya, sampai gue nonton berkas-berkas yang 2016 lalu tuh yang sempet nongol di media-media itu kan gue tontonin tuh ya. Nah sampai detik ini tuh gue masih bingung kenapa sih sosok Linda itu gue bener-bener gak pernah lihat muka aslinya itu yang seperti apa gitu loh. Cuman banyak banget yang seliweran di FYP tuh mukanya Linda yang ini, Linda yang ini, Linda yang ini gitu loh. Jadi gak tahu gitu Linda yang sebenarnya itu yang mana. Dan gue bingung kenapa sih sosok Linda ini yang dimana Linda ini adalah sumber berita utamanya gitu ya kan. Karena Linda ini yang mengetahui alur ceritanya, detailnya seperti apa, kronologinya, jumlah pelakunya dan segala macamnya. Yang katanya si Linda ini dirasuki oleh arwahnya si Vina itu sendiri gitu loh. Tapi kenapa gak pernah ada di wawancara manapun? Sedangkan kalau memang kasus ini mau diusut, ya mesti yang diwawancarain ya si sumber beritanya itu. Ya itu adalah Linda gitu loh. Menurut kalian, apakah si Linda ini beneran kesurupan atau gimana? Disclaimer ya, gue bukannya nggak percaya kalau Linda ini kesurupan atau gimana-gimana, enggak. Gue satu sisi percaya dengan adanya kesurupan dan dengan adanya hal-hal mistis yang seperti itu, tapi satu sisi juga gue harus menggunakan akal pikiran alias logika. By the way, gue pribadi pernah beberapa kali mengalami kesurupan dan gue sering banget ngeliat orang kesurupan yang langsung ditangani oleh pendeta ataupun ustadz gitu. Dan setahu gue, sepengetahuan gue dan sepengalaman gue dan sepenglihatan gue, kalau orang kesurupan itu si arwahnya itu masih harus beradaptasi dengan tubuh itu sendiri gitu loh. Jadi nggak bisa langsung yang cerita cas-cis-cus mendetail gitu loh setahu gue ya. Dan biasanya kalau memang ada orang yang surupan itu biasanya si arwah ini hanya menyebutkan clue gitu. Jadi dibuat kayak teka-teki gitu loh. Tapi beda sama yang dialami sama si Linda ini. Kalau si Linda ini bener-bener tahu alur ceritanya, pelakunya siapa, ada berapa jumlah pelakunya gitu loh. Bahkan sampai nama pelakunya pun si Linda ini tahu gitu. Maka dari itu banyak banget netizen yang berspekulasi kalau si Linda ini sebetulnya terlibat. Bahkan banyak juga netizen yang berspekulasi kalau si Linda ini sebenarnya tidak kesurupan, tapi si Linda ini memang betul menceritakan kronologi kejadiannya karena si Linda itu ya ada di TKP tersebut gitu loh. Nah, kalau kalian tipe netizen yang mana nih? Tipe netizen yang percaya kalau si Linda ini kesurupan atau tipe netizen yang tidak percaya kalau si Linda ini kesurupan? Coba jawab di kolom komentar. Tapi coba deh lupakan tentang hal-hal kesurupan tersebut. Coba sekarang fokus sama kenapa si Linda ini menghindar diwawancarai atau tidak. Kenapa si Linda ini tidak pernah nongol di wawancara manapun? Kalau memang Linda memang betul tidak terlibat, kenapa dia tidak mau memberikan kesaksiannya? Sedangkan awal berita ini, sumber beritanya ya memang dari si Linda itu. Dan kenapa kalau memang si Linda ini betul tidak terlibat, kenapa si Linda ini memilih untuk diam? Coba, kalau menurut kalian gimana? Masih ada aja yang percaya dengan namanya kerasukan. Bukannya arwah orang meninggal itu setelah meninggal itu sudah tidak ada di bumi ini. Kata siapa arwah orang meninggal itu masih ada di bumi? Astaga, mbak. Aduh, cobalah jangan terlalu banyak acting begitu. Biar saja kepolisian yang mencari pelaku yang sesungguhnya itu siapa. Jangan bikin bingung masyarakat. Mana ada orang kerasukan begitu pegang tisu.
Sudahlah, Pak. Sudah. Nggak usah diteruskan acting kayak gitu deh. Tambah bikin bingung kepolisian mencari pelaku yang sesungguhnya. Doakan saja semoga cepat didapat. Wih, ternyata Linda serius. Semua kata-katanya itu benar waktu surupan itu kayak gitu. Kalau dia nggak ingat. Itu kan sesuai rekaman pada tahun itu, sesuai persis kan. Rekamannya juga kan diputar di akhir film. Jadi ya dia mana Filmnya juga saya belum pernah lihat sama sekali. Sampai sekarang belum. Sampai sekarang. Karena nggak dibolehin kan sama pihak keluarga, nggak boleh ngeliat filmnya gitu. Apa sebelumnya sering kesurupan kayak gitu, Mbak? Iya. Sering? Betul, iya. Punya Indigo, Pak? dia ada indra keenam. Oke. Berarti kesurupan tuh tidak disengaja toh, Mbak? Atau Tidak disengaja. Kesurupan Vina itu bukan pertama kali saya kesurupan. berapa kali, Mbak? Udah sering. Dari kecil itu saya memang punya yang nggak tahu ya apa namanya. Iya, itu gitu. Dan bukan hanya Vina. Kembalinya jauh sih, Mbak? Lumayan. Berapa kilo kalau bisa digambarkan, Mbak? Nggak tahu. Tapi memang bisa dikatakan saat kejadian itu memang kakak dari Vina sendiri memang datang saat Emang datang, kebetulan kakaknya Vina itu kenal sama om saya. Saya secara pribadi tidak percaya dengan acting, dengan sandiwara yang dilakukan oleh Linda ini. Ketika berbicara soal kesurupan dan lain sebagainya, sama sekali saya tidak percaya karena itu semua hanyalah sandiwara belaka. Kalau pihak penegak hukum, khususnya oknum-oknum kepolisian, kalau mau jeli, kalau mau pakai akal sehat, ayo segera interogasi si Linda itu. Jangan sampai si Linda ini adalah salah satu pelaku, salah satu tokoh yang berperan penting dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon ini. Patut untuk diduga. Netizen bertanya-tanya, kok bisa si Linda itu udah mengetahui segala macam peristiwa, kronologi tentang pembunuhan, bahkan nama-nama dari semua pelaku, Linda ini mengetahuinya. Bahkan dia mampu untuk menceritakan kembali setelah 8 tahun yang lalu peristiwa itu terjadi. Ketika kali ini kita disuguhkan lagi dengan drama, dengan sandiwara yang katanya Linda ini dimasukin lagi oleh rohnya Vina. Jujur, saya sama sekali tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh si Linda ini. Dengan sandiwara yang dipersembahkan oleh Linda kepada kita rakyat Indonesia. Ini semua hanyalah acting belaka. Ini semua hanyalah sandiwara belaka. Ini semua hanyalah trik untuk ngelabuhi oknum-oknum kepolisian yang menangani kasus ini. Dengan demikian saya berharap bahwa oknum-oknum kepolisian yang menangani kasus pembunuhan Vina ini harus benar-benar bijak, harus benar-benar lebih jeli, harus benar-benar bisa menggunakan logika akal sehat. Masuk akalkah apa yang diceritakan oleh Linda? Masuk akalkah bahwa seorang Linda ini mengalami kesurupan yang dalam tanda kutip bahwa rohnya Vina ini kembali masuk ke Linda untuk menceritakan segala peristiwa, segala kasus, segala komentar netizen dan lain sebagainya. Tentu saya secara pribadi saya tidak percaya dengan drama ini. Seharusnya pihak kepolisian bisa menindak tegas, bisa mengambil langkah-langkah untuk menemukan titik terang dari kasus pembunuhan Vina ini. Netizen Indonesia bersuara lantang, rakyat Indonesia bersuara keras. Mereka menuntut yang namanya keadilan. Mereka menuntut yang namanya kebenaran. Mereka menuntut yang namanya kasus pembunuhan Vina ini bisa diungkap dengan sebenar-benarnya. Bukan dengan sandiwara. Bukan dengan rekayasa. Bukan dengan kebohongan dan lain sebagainya. Yang membuat netizen Indonesia pada akhirnya geram. Yang membuat netizen Indonesia akhirnya menilai oknum-oknum kepolisian dengan hal yang bukan-bukan.
yang membuat netizen akhirnya harus hilang respect kepada oknum-oknum kepolisian dan lain sebagainya. Apakah kasus ini seorang Presiden Joko Widodo harus turun langsung untuk menangani kasus ini? Apakah kasus ini seorang Listio Sigit Prabowo harus menangani langsung persoalan ini? Kira-kira jika seorang Presiden Joko Widodo yang mengutus langsung atau menyelesaikan langsung persoalan ini, apa kira-kira komentar dari netizen Indonesia? Di mana kira-kira marwah? Di mana kira-kira integritas? Di mana kira-kira kualitas dari Institut Polri Republik Indonesia? Ayolah, stop kalian bermain sandiwara, stop kalian membuat rekayasa dari kasus pembunuhan Vina di Cirebon ini. Dari penangkapan Peggy alias Peron, itu saja sudah banyak kecurigaan, sudah banyak tanda tanya. Benarkah bahwa ini adalah Peggy alias Peron yang sebenarnya? Seperti foto yang diviralkan 8 tahun yang lalu, di mana Peggy alias Peron itu lubang telinganya itu mungkin 1 botol atau mic ini mungkin bisa masuk di telinganya. Lalu kenapa sekarang Peggy yang ditangkap itu adalah Peggy yang tidak memiliki lubang telinga dan lain sebagainya? Ayolah, stop rekayasa, stop kebohongan, dan stop untuk membuat dramatisasi terkait dengan kasus pembunuhan Vina ini. Rakyat sebenarnya sudah muak. Rakyat sebenarnya sudah tidak mau percaya dengan berbagai macam sandiwara yang dipersembahkan, yang dilakonin oleh oknum-oknum yang punya kepentingan dan lain sebagainya. Mari kita gunakan logika akal sehat kita, dan mari kita mendukung terus apa saja yang dilakukan oleh oknum kepolisian dalam menyelesaikan kasus ini. Tetapi akhir-akhir ini kita rakyat Indonesia disuguhkan dengan hal-hal yang membuat kita semakin pesimis dengan kualitas penegakan hukum di bangsa ini. Mungkin itu saja komentar singkat dari saya, dan saya berharap bahwa kita rakyat Indonesia harus lebih kritis, kita rakyat Indonesia harus lebih jeli dalam melihat kasus pembunuhan Vina ini. Karena bagi saya secara pribadi, penyelesaian kasus dalam pembunuhan penyelesaian kasus pembunuhan Vina Cirebon ini terlalu banyak rekayasa, terlalu banyak sandiwara, dan terlalu banyak drama yang membuat saya juga pada akhirnya harus hilang respect kepada oknum-oknum yang menangani kasus pembunuhan Vina Cirebon ini. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.